Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan karakter ketiga dari perempuan berkemajuan, yaitu akhlak karimah. Di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat ini terkait dengan bagaimana Rasulullah Muhammad SAW memiliki akhlak yang agung. Ketika ada seorang sahabat yang menanyakan pada Bunda Aisyah radhiyallahu anha tentang Rasulullah, maka beliau mengatakan bahwa akhlak Rasulullah adalah mengikuti apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Ada yang kemudian menyebutnya sebagai Al-Quran yang berjalan, karena betapa Rasulullah itu melakukan hal-hal yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Jadi akhlak beliau adalah ajaran-ajaran Islam yang ada dalam Al-Quran. Sebagaimana kita mungkin sudah memahami bahwa Rasulullah Muhammad SAW ditugaskan Allah untuk membawa risalah Islam, yang salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak dari umat pada saat itu dan sampai di hari akhir nanti. Oleh karenanya, sebagai perempuan yang berkemajuan, sudah selayaknya kalau kita mengikuti teladan Rasulullah Muhammad SAW dalam berakhlak karimah. Di hadis riwayat Al-Tirmidzi dikatakan bahwa Rasulullah menyampaikan orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik budi pekertinya, dan yang paling baik di antaramu sekalian adalah yang paling baik terhadap istri mereka. Dari hadis ini kita bisa melihat kaitan antara karakteristik perempuan berkemajuan yang pertama, yaitu iman dan takwa, dan karakteristik perempuan berkemajuan yang kedua, taat beribadah, dan karakteristik perempuan berkemajuan yang ketiga yang saat ini akan dibahas, yaitu akhlak karimah. Di awal hadis tersebut dikatakan orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik budi pekertinya. Artinya karakter pertama dari perempuan berkemajuan, yaitu iman dan takwa yang baik, akan menjadi dasar dari baiknya budi pekerti atau akhlak karimah yang akan kita bahas hari ini. Dalam kaitannya ketiga karakter perempuan berkemajuan tersebut, yaitu iman, ibadah, dan akhlak, seringkali diilustrasikan sebagai sebuah pohon, di mana iman sebagai akar yang mendasari. Ketika seseorang memiliki iman yang kuat, maka akar itu akan mencengkeram kuat ke dalam tanah, sehingga pohon itu akan tegak berdiri dan tidak kemudian mudah goyah dan mudah runtuh. Nah, ibadah sebagai karakter kedua menjadi batang yang tumbuh membesar, tumbuh tinggi. Ketika karakter perempuan berkemajuan itu taat beribadah, maka akan tumbuh besar dan tumbuh tinggi menjulang. Dan karakter yang ketiga, akhlak, itu menjadi buahnya. Ketika akarnya kuat, batangnya tumbuh besar, maka buah-buahnya akan lebat. Artinya iman yang kuat, ibadah yang taat, itu akan membentuk orang untuk memiliki akhlak karimah. Ketika kita kemudian bertanya-tanya, apa sebenarnya akhlak itu? Akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa, yang menimbulkan perbuatan-perbuatan yang muncul secara spontan ketika diperlukan. Jadi seringkali kita akan melihat pada satu situasi yang sama, orang bisa bereaksi berbeda-beda. Misalnya ketika seorang ibu melihat anaknya rewel, menangis, maka beberapa ibu akan memberikan reaksi yang berbeda-beda. Mungkin ada yang kemudian segera marah kepada anaknya, ada yang kemudian sini-sini sayang gitu ya dengan lembut, ada yang kemudian terlihat cemas. Maka perbedaan itu merupakan bagaimana manifestasi akhlak seseorang ketika merespon suatu kondisi. Sehingga bisa kita kenali bahwa akhlak itu sifatnya konstan, tidak temporer. Artinya bahwa dalam kondisi-kondisi yang serupa, maka reaksi orang itu akan munculnya perilaku yang sama. Nah, kemudian yang kedua, bahwa akhlak itu tadi dikatakan spontan.
tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan lebih dahulu. Jadi orang itu tidak berpikir dulu tapi langsung berperilaku. Nah, itulah yang kemudian dikatakan sebagai akhlak. Nah, jadi yang ketiga bahwa akhlak itu tidak memerlukan dorongan dari luar. Artinya itu ada dalam diri kita, kemudian akan keluar dalam perilaku. Dalam kaitannya sebagai seorang muslim, maka akhlak ini ada akhlak yang bersifat vertikal. Dalam kaitannya kita berinteraksi sebagai hamba Allah gitu ya, interaksi kita dengan Allah atau hablum minallah, dan ada akhlak kita secara horizontal bersama makhluk hidup atau dengan manusia yang lain atau hablum minannas. Dalam kaitannya akhlak kepada Allah, maka salah satu ayat Al-Quran yang mendasari adalah Al-Quran surat Al-Zariyat di ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Di sini ditegaskan bahwa penciptaan jin dan manusia kita semua itu tujuan utamanya adalah bagaimana kita semua beribadah, menyembah dengan kata di sini Ad-Dzariyat ibadat. Maka dengan itu akhlak kita kepada Allah diantaranya ditujukan dalam bentuk mengabdi hanya pada Allah. Artinya apa? Ketika kita beraktivitas, gitu, bahwa kita ketika kemudian beribadah, baik itu ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh, maka semuanya itu diniatkan lillahi ta'ala, karena Allah. Mungkin kita mudah melakukan niat lillahi ta'ala ketika itu bentuknya kita sholat, kita puasa, kita mengaji gitu. Tapi dalam aktivitas keseharian kadang kita sedikit terlupa atau mungkin agak susah ketika meniatkan misalnya ibu-ibu menyiapkan sarapan pagi untuk putra-putrinya dan suami di rumah, atau kemudian kita berangkat bekerja itu dengan niat lillahi ta'ala, karena Allah. Padahal di sini dikatakan bahwa kita itu tugasnya beribadah pada Allah. Artinya dalam 24 jam kehidupan kita, semua amal-amal yang kita lakukan itu seyogyanya kita niatkan untuk sebagai bentuk pengabdian kita pada Allah. Dan yang diantara akhlak karimah terhadap Allah salah satunya adalah juga tunduk dan patuh kepada Allah. Artinya apa? Al-Quran sudah diturunkan berisi dengan perintah dan larangan. Ketika Allah sudah memerintahkan satu perbuatan yang harus kita lakukan, maka itu menjadi kita tunduk dengan aturan tersebut. Sebaliknya, ketika kemudian ada aturan yang menyatakan bahwa ini dilarang, gitu ya, maka kita juga mengikuti. Karena apa? Karena kita tunduk dan patuh pada Allah. Kemudian terkait dengan akhlak terhadap Allah, diantaranya juga berupa bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Semua nikmat yang kita terima, mulai dari nikmat kita masih bisa bangun tidur lagi ketika pagi hari, nikmat kita masih bisa bernafas, kita hari itu sehat, kita hari itu ada rezeki untuk makan, dan semua nikmat yang mungkin kita tidak mampu menghitungnya, maka kita bersyukur pada Allah. Kemudian yang keempat terkait dengan akhlak kepada Allah adalah ikhlas dengan keputusan Allah. Bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak lepas dari apa yang sudah Allah takdirkan pada kita. Bagaimana kita kemudian bisa menerima entah itu hal baik, entah itu hal yang mungkin dirasa tidak menyenangkan, sebagai yaitu keputusan Allah yang terbaik untuk kita. Kemudian ada penuh harap pada Allah. Jadi ketika kita merasa mungkin lemah, ada urusan yang sulit, maka bagaimana kita kemudian menimbulkan harap pada Allah bahwa insya Allah ketika Allah berkehendak maka semuanya akan menjadi mudah, sehingga akan muncul akhlak yang lain, yaitu mohon pertolongan hanya kepada Allah. Ya, bahwa kemudian misalnya kita minta tolong pada manusia lain gitu ya, pada suami, pada anak, pada tetangga, pada teman, pada saudara, maka kita bingkai bahwa itu adalah sarana dari mencari pertolongan Allah melalui orang-orang di sekitar kita. Nah, itu beberapa contoh akhlak kepada Allah yang bersifat vertikal. Nah, sedangkan akhlak horizontal dengan manusia yang lain, mungkin kita bisa melihat di surat Al-Baqarah ayat 83, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu, janganlah kalian menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin.
serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kalian tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil dari kalian dan kalian lalu berbalik. Jadi asbabun nuzul surat ini adalah untuk ditujukan untuk Bani Israel yang kita memang paham karakteristiknya adalah ingkar gitu ya, sehingga walaupun mereka sudah berjanji tapi mereka kemudian tidak melakukan ini. Nah, kita bisa mengambil dari ayat ini bahwa Allah memerintahkan janganlah kalian menyembah selain Allah. Maka di situ adalah kembali lagi pada karakter pertama, yaitu iman. Kemudian di belakangnya dan berbuat baiklah. Ini ya, akhlak karimahnya berbentuk dalam berbuat baiklah. Kepada siapa? Ibu bapak, artinya orang tua kita, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskinnya. Artinya pada orang-orang di sekitar kita. Maka kita diperintahkan untuk berbuat baik. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik. Nah, berbuat baik itu salah satunya bentuknya adalah ucapkan kata-kata yang baik. Mungkin ada yang sudah sering kita dengar juga bahwa berkatalah yang baik atau diam, gitu ya. Jadi ketika kita merasa akan mengeluarkan kata-kata yang kurang baik, lebih baik kita diam. Nah, kemudian di belakang itu terkait dengan karakter yang kedua, yaitu dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, artinya ibadah. Demikian yang bisa disampaikan untuk kali ini terkait karakter ketiga dari perempuan berkemajuan, yaitu akhlak karimah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.